Udah beberapa bulan Intel Gen 12 rilis, tapi sampai hari ini yang masih jadi kendala utama buat yang pengen upgrade adalah harga RAM DDR5 yang masih mahal. Untungnya, masih ada motherboard yang pakai DDR4. Buat yang Windowsnya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdksales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? RAM DDR5 sepertinya belum ada tanda-tanda bakal turun harga. Dan sekarang yang bikin bingung adalah kalau mau beli, kebanyakan jual itu dalam bentuk 32 GB kit. Harganya 4 juta ke atas. Untungnya semakin kesini udah semakin banyak brand yang bikin 8 GB satu keping. Bahkan ada yang jual sepaket 2x8. Lumayan lah walaupun harganya masih terhitung mahal. Dan ini sebenarnya bikin galau karena kalau secara performance CPU-nya sendiri, sebenarnya Intel Gen 12 ini adalah upgrade yang lumayan signifikan dalam performance pastinya dibandingkan generasi sebelumnya. Cuma tadi yang jadi permasalahan, RAM-nya masih mahal dan motherboard-nya pun harganya rata-rata juga masih mahal. Dan buat kita yang pengen ngerakit PC kelas menengah ke bawah yang mungkin cuma pakai Core i5, Core i3 atau bahkan Pentium Gold, rasanya sayang banget kalau harus beli motherboard yang harganya terlalu mahal dan RAM DDR5 lagi pastinya yang harganya juga nggak kalah mahal. Jadi kita harus bersyukur bahwa sekarang masih ada banyak pabrikan motherboard yang ngeluarin versi DDR4. Salah satunya adalah MSI MAG B660M Mortar Wi-Fi DDR4. Buat yang berencana rakit PC kelas menengah, ini adalah pilihan motherboard yang cukup solid. Dia menawarkan hampir semua fitur yang ada di motherboard kelas di atasnya, tapi dengan beberapa adjustment pastinya karena harganya terhitung murah untuk ukuran motherboard Intel Gen 12. Secara fisik kita bisa lihat bahwa motherboard ini tidak terlalu shiny. Aksesoris yang terpasang di atasnya cukup simpel dengan warna dominan hitam dan silver di bagian heatsinknya. Di bagian belakangnya juga nggak ada backplate-nya. Kemudian untuk VRM sudah terpasang heatsink yang lumayan gede, tapi belum extended. Jadi bagian atas dan samping tidak terhubung oleh heat pipe. Tapi jangan khawatir, karena dari pengalaman selama ini, model begini udah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari. Soal SSD juga nggak usah khawatir, karena dua slot M.2 yang ada di sini udah dikasih heatsink semua. Dan ini sekarang adalah fitur wajib, karena kalau kamu pakai NVMe Gen 4, panasnya tinggi banget bre. Dan sekarang kita lihat detail speknya seperti apa. Yang pasti dia mendukung semua CPU Intel Gen 12 dari Core, Pentium Gold sampai Celeron. Kemudian dia punya 4 slot DDR4 dengan kapasitas up to 128 GB dengan maksimum overclock frekuensi mencapai 4800 plus MHz kalau kamu pakai single rank dengan 1 DIMM per channel. Jadi kalau kamu nanti pakai DDR4 dengan speed maksimal, maka kamu nggak akan kehilangan banyak performance dibandingin versi DDR5-nya. Sekarang ini RAM DDR5 yang paling terjangkau, dia punya clock 5200 MHz. Dan kalau kamu bisa pakai yang 4800, selisih performance-nya nggak akan terlalu jauh. Untuk PCI Express Lane utama kali 16 masih menggunakan generasi 4, tapi ini juga nggak jadi masalah karena GPU yang beredar sekarang juga masih Gen 4. Nggak usah takut tentang future proof karena pemanfaatan PCI Express generasi kelima secara maksimal sepertinya belum bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Kemudian untuk M.2 slotnya sendiri, slot pertama ikut CPU dan menggunakan PCI Express Gen 4 dan hanya support NVMe doang. Sedangkan slot kedua yang ikut chipset, dia udah pakai PCI Express Gen 4, tapi dia juga support SATA. Untuk port USB juga komplit, sedangkan untuk jaringan juga nggak kalah dengan motherboard yang lebih mahal. MAG B660M Mortar Wi-Fi DDR4 ini udah pakai 2,5 Gbps LAN dan Wi-Fi 6 yang pastinya juga udah include Bluetooth 5.2. Dari spek barusan kita bisa menebak sih bahwa secara fitur dan performance kemungkinan besar nggak ada bedanya dengan motherboard kelas di atasnya. Yang menjadi perbedaan utama adalah fitur overclocknya yang pasti tidak akan selengkap motherboard yang lebih mahal. Cuma nggak semua orang melakukan overclock. Dan sekarang ini kita sebenarnya juga nggak perlu pusing tentang overclock. Karena sekarang desain motherboard dan juga CPU yang terbaru udah mengizinkan boost clock yang boleh dibilang nggak dibatasin. Satu-satunya yang menjadi penghalang adalah kemampuan dari coolernya.
Nah, sekarang untuk kelengkapannya, yang pasti kita dapat kitab-kitabnya di sini ada installation guide-nya gitu ya. Kemudian kita dapat 2 SATA kabel, terus ada M.2 clips. Jadi ini yang model Easy M.2 clips ya, yang bisa diputar aja. Kemudian kita juga dapat WiFi antena pastinya. Dan ini adalah fitur yang saya paling senang dari motherboard zaman sekarang karena udah ada WiFi dan Bluetooth-nya. Kalau zaman dulu kan nggak bisa tuh, kita mesti beli terpisah gitu ya. Terus ada MAG sticker dan juga ada MSI case badge. Jadi buat kamu yang pengen nempelin logo MSI di casing kamu, pakai yang ini. Ada lagi driver DVD. Ya ampun, masih musim gitu ya dapat DVD. Tapi nggak apa-apa lah, daripada kamu download ngabis-ngabisin kuota gitu kan. Kalau ada DVD, kenapa nggak pakai aja. Kemudian ada product registration card dan ada dapat hadiah lagi obeng. Ini ada 2 obeng di sini yang bentuknya lumayan lucu, mungil dan bisa dijadiin gantungan kunci. Nah, sekarang kita bahas tentang BIOS-nya. Ini adalah tampilan dari BIOS, atau lebih tepatnya UEFI sebenarnya ya, karena udah versi baru. Dan ini adalah yang layout easy-nya. Kalau pengen yang advance, kamu tinggal pencet F7. Nah, dia akan langsung berubah seperti ini. Tapi dari yang versi easy-nya aja, di sini kita udah dapat banyak sekali informasi ya. Termasuk di sini kamu mau aktifkan fail warning control atau enggak, FTPM-nya nyala atau enggak, RAID dan segala macamnya ada di sini. Kemudian untuk SMP profile-nya di sini juga dikasih tunjuk bahwa RAM yang terpasang itu punya XMP profile 1 dan ini udah saya aktifin. Kalau mau dinonaktifin tinggal dipencet lagi aja, dia akan jalan default gitu ya. Tapi ya nggak ada alasan untuk dimatiin pastinya. Terus kita coba lihat ke bagian advance. Nah, di sini yang saya suka dari layoutnya BIOS MSI itu adalah dia ngasih kategori untuk yang setting doang dengan yang overclock. Jadi kamu nggak usah takut kalau ngeklik di sini, terus kamu bakal merusak settingan clocknya, nggak usah. Karena di sini semuanya adalah tentang setting doang. Jadi nggak ada ngerubah clock dan segala macam gitu ya. Nah, sedangkan untuk overclockingnya sendiri, kalau kita masuk ke sini, nah ini adalah buat kamu yang pengen ngerubah settingan clock dan pastinya untuk meningkatkan performance atau mungkin malah menurunkan volt untuk menahan temperatur, itu bisa semuanya di sini. Oh ya, seperti kita tahu, CPU Intel itu dari sejak generasi ke-10 udah memberlakukan power limit 1 dan power limit 2. Jadi di mana boost clocknya itu akan bisa ditahan dalam level tertentu atau bisa dibiarkan loss tergantung seberapa hebat cooler yang terpasang di tempat kamu. Nah, untuk pabrikan motherboard itu masing-masing punya settingan yang berbeda dan untuk MSI dia menggunakan kayak gini nih. Jadi CPU cooler tuning. Jadi di sini pembatasannya adalah berdasarkan cooler apa yang terpasang di PC kamu. Apakah kamu pakai box cooler? Ini berarti kamu pakai cooler bawaan gitu ya. Atau air cooler yang bagusan. Atau kamu pakai water cooler. Ini akan menentukan berapa limit yang akan diberlakukan untuk boost clock-nya nanti. Dan ini nanti di sini bisa kamu lihat di bagian advanced CPU configuration bahwa di sini long duration power limitnya itu adalah berapa watt dan akan ditahan di situ selama berapa detik. Kemudian untuk yang short-nya, short ini biasanya PL2 dan ini adalah yang PL1. Nah, ini di sini detailnya kelihatan semua. Dalam kasus yang saya pilih pakai water cooling, itu berarti di sini dia nggak dibatasin. Jadi PL1, PL2-nya ditiadakan, langsung semuanya dimentokin di PL2. Terus untuk yang pengen melakukan overclock manual, kalau di B660 ini kamu nggak bisa ngerubah clock-nya ya. Yang bisa kamu lakukan adalah merubah multiplier-nya. Multiplier itu jadi kalau misalkan di sini CPU speed adalah 3,7 GB atau 3700 MB itu dihasilkan dari base clock-nya 100 dengan multiplier-nya 37. Jadi kalau kamu pengen mengoverclock yang bisa kamu lakukan di sini adalah merubah multiplier. Jadi kalau di sini saya rubah jadi 38, dia akan jadi 3800 dan kalau kamu rubah 40 akan jadi 4000 dan seterusnya. Nah, cuma yang bisa kamu rubah multipliernya adalah prosesor yang belakangnya K. Jadi di sini adalah Core i5 12600K. Ini yang bisa dirubah multipliernya. Unlock ceritanya. Jadi kalau yang nggak ada K-nya itu nggak bisa dirubah multipliernya. Tapi boost clock-nya tetap bisa. Cuma ya itu tadi semuanya akan bergantung dari settingan default dari BIOS-nya. Kemudian juga tergantung dari cooler yang kamu pakai. Kemudian untuk XMP profile ini tadi udah bisa kamu aktifin dari ngeklik di atas ini atau bisa juga kamu rubah manual di sini. Gampang lah ya.
Ya, kurang lebih seperti ini aja settingan UEFI dari MSI MAG B660M Mortar Wi-Fi DDR4. Ini harusnya dibandingin dengan motherboard MSI yang lain kurang lebih juga sama, nggak akan terlalu banyak perubahan. Bahkan ini saya lihat dari beberapa generasi sebelumnya layout UEFI-nya masih tetap kayak gini aja. Jadi buat yang terbiasa pakai MSI pastinya udah familiar dengan setting BIOS MSI yang baru ini. Dan menurut pendapat saya pribadi, layout UEFI atau BIOS dari MSI ini adalah salah satu yang paling user friendly. Karena tadi alasan utamanya, kamu di sini udah dikasih kategori antara setting dan overclock, dan kamu nggak akan mungkin bisa ngerubah settingan overclock kalau kamu masuknya di opsi yang pertama. Yap, itu tadi spesifikasi lengkap dari MSI MAG B660M Mortar Wi-Fi DDR4. Dan ini adalah pilihan yang sangat tepat buat kamu yang pengen upgrade ngerasain Intel Gen 12 tapi nggak pengen keluar duit terlalu banyak. Selain harga motherboardnya terhitung murah, RAM lama kamu juga masih bisa dipakai. Kalau tertarik, langsung aja cek link yang ada di bawah.